5 Desember 1945, 5 pesawat pembom torpedo TBM Avenger meraung membelah langit Florida, membawa 14 penerbang elit Angkatan Laut Amerika dalam misi rutin yang berubah menjadi mimpi buruk abadi. Tanpa peringatan, kompas mereka berputar liar seolah dikendalikan tangan tak kasat mata, dan pesan terakhir Letnan Charles Taylor hanya menyisakan dingin yang merasuk tulang. Semuanya terlihat aneh. Bahkan lautnya, kami memasuki air putih. Detik berikutnya mereka lenyap tanpa jejak, memicu lahirnya legenda paling mematikan dalam sejarah maritim modern yang menolak untuk mati. Ratusan tahun sebelum Flight 19 lenyap, Christopher Columbus mencatat dalam logbook tahun 1492 bahwa bola api raksasa menghantam laut di wilayah ini. Fenomena cahaya aneh itu menjadi peringatan pertama bahwa perairan ini menyimpan rahasia gelap yang menunggu mangsa. Maret 1918, monster baja USS Cyclops dengan 309 awak lenyap seketika, seolah ditelan lubang hitam di tengah lautan tenang. Tanpa panggilan SOS dan tanpa serpihan puing, hilangnya kapal pengangkut batu bara ini menjadi misteri terbesar Angkatan Laut AS yang tak terpecahkan hingga kini. Kembali ke tahun 1945, Flight 19 tidak hanya tersesat, tapi pemimpin skuadron Letnan Charles Taylor mengalami disorientasi total yang fatal karena mengira ia berada di atas Florida Keys. Kepanikan yang terekam di radio menunjukkan bagaimana logisme manusia runtuh seketika saat berhadapan dengan luasnya samudera yang menipu. Tragedi memuncak ketika pesawat penyelamat PBM Mariner yang dikirim menyusul Flight 19 justru meledak di udara hanya 23 menit setelah lepas landas. 27 nyawa melayang dalam satu malam, seolah segitiga ini menuntut darah lebih banyak sebagai bayaran atas rasa ingin tahu manusia. Ketakutan ini tidak memiliki nama hingga tahun 1964 ketika penulis Vincent Gaddis menciptakan istilah segitiga Bermuda dalam artikel majalah Argosy yang sensasional. Ia menarik garis imajiner antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico, menciptakan kandang kematian yang menjebak imajinasi publik selamanya. Buku The Bermuda Triangle karya Charles Berlitz tahun 1974 meledak di pasaran, menjual jutaan kopi dengan mencampur adukan fakta setengah matang dan fiksi belaka. Histeria massal pun terbentuk, di mana setiap kecelakaan kapal biasa tiba-tiba dianggap sebagai bukti kekuatan supranatural yang tak terbantahkan. Spekulasi semakin liar ketika pakar paranormal mengklaim kristal energi dari kota hilang Atlantis yang berada di dasar laut mengganggu instrumen navigasi modern. Teori penculikan alien pun menyeruak, mengubah tragedi kemanusiaan menjadi sirkus fiksi ilmiah yang menguntungkan industri hiburan. Kapal tanker SS Marine Sulphur Queen yang hilang tahun 1963 sering dijadikan bukti kunci kutukan. Padahal fakta sejarah mencatat kondisi kapal itu sudah sangat bobrok dan sering mengalami pembakaran. Para penulis misteri sengaja menyembunyikan fakta teknis ini demi menjaga narasi horor tetap hidup. Pilot Bruce Jernon mempopulerkan mitos kabut elektronik setelah mengklaim terbang menembus awan terowongan waktu yang memangkas durasi penerbangannya secara tidak masuk akal. Cerita ini menjadi bahan bakar utama bagi mereka yang menolak penjelasan meteorologi demi sensasi perjalanan waktu. Namun pesta dongeng ini dirusak oleh Larry Cache, seorang perpustakawan teliti yang melakukan apa yang tidak dilakukan penulis lain, memeriksa fakta. Ia membongkar bahwa banyak kapal yang dilaporkan hilang misterius ternyata tenggelam di tempat yang jauh dari segitiga Bermuda atau bahkan tidak pernah ada sama sekali. Cache menemukan pola penipuan di mana penulis misteri sering melaporkan kondisi laut tenang, padahal catatan cuaca asli menunjukkan badai tropis sedang mengamuk. Realitas alam yang ganas sengaja dihapus agar narasi kutukan supranatural terasa lebih meyakinkan. Faktor alamiah yang paling sering diabaikan adalah Gulf Stream, sebuah arus laut super cepat yang bertindak seperti sungai raksasa di dalam samudera. Arus ini sanggup menyapu puing pesawat atau kapal karam sejauh ratusan kilometer dalam waktu singkat, menghapus jejak tragedi sebelum tim penyelamat tiba. Sains modern juga mengajukan teori ledakan gas metana dari dasar laut yang mampu mengurangi kepadatan air secara drastis dalam hitungan detik.
Kapal yang melintas di atas gelembung raksasa ini akan kehilangan daya apung dan jatuh lurus ke dasar laut seperti batu yang dilempar ke sumur. Wilayah ini adalah salah satu tempat di bumi di mana kompas menunjuk ke utara sejati, bukan utara magnetis, yang sering membingungkan navigator amatir di masa lalu. Kesalahan pembacaan kompas sekecil apapun di tengah lautan luas berarti melenceng ratusan mil menuju kematian. Satelit modern membuktikan keberadaan rogue waves atau ombak raksasa setinggi 30 meter yang muncul tiba-tiba dan sanggup mematahkan kapal tanker menjadi dua. Fenomena alam yang brutal ini lebih dari cukup untuk menjelaskan hilangnya kapal tanpa panggilan darurat, tanpa perlu melibatkan alien. Statistik membungkam mitos ini dengan fakta sederhana. Segitiga Bermuda adalah salah satu jalur pelayaran dan penerbangan terpadat di dunia. Secara persentase, jumlah kecelakaan di sini tidak lebih tinggi dibandingkan dengan area sibuk lainnya di muka bumi. Perusahaan asuransi maritim tertua di dunia, Lloyd's of London, tidak pernah membebankan premi lebih tinggi bagi kapal yang melintasi area ini. Jika kutukan itu nyata, merekalah pihak pertama yang akan menaikkan harga karena uang tidak pernah berbohong soal risiko. Topografi dasar laut di wilayah ini mencakup palung Puerto Rico, titik terdalam di Samudra Atlantik yang mencapai kedalaman lebih dari 8.000 meter. Pesawat atau kapal yang tenggelam di sini akan jatuh ke kedalaman abadi yang sulit dijangkau oleh teknologi sonar sekalipun. Cuaca di segitiga Bermuda terkenal bipolar, di mana badai petir lokal yang ganas dapat terbentuk dan bubar hanya dalam hitungan menit. Pesawat kecil atau perahu salar yang tidak waspada dapat dihancurkan oleh microburst angin ini tanpa sempat mengirim sinyal bahaya. Transkrip asli Flight 19 mengungkapkan bahwa Letnan Taylor memiliki riwayat tersesat sebelumnya dan menolak saran anak buahnya untuk berbelok ke barat. Tragedi itu murni akibat ego dan kebingungan pilot, bukan karena portal dimensi yang terbuka di langit. Sejak ditemukannya GPS dan teknologi pelacakan satelit canggih, jumlah kasus misterius di segitiga Bermuda menurun drastis hingga mendekati nol. Anehnya, kutukan itu tampaknya alergi terhadap teknologi yang membuat navigasi menjadi akurat dan transparan. Ketika kapal kargo El Faro tenggelam 2015, teori konspirasi sempat mencuat, namun kotak hitam merekam percakapan kapten yang nekat menerobos badai Joaquin. Sekali lagi, keputusan manusia yang buruk terbukti lebih mematikan daripada legenda hantu laut manapun. Psikologi manusia memainkan peran utama melalui bias konfirmasi, di mana kita hanya mengingat kapal yang hilang dan melupakan ribuan kapal yang melintas dengan selamat setiap harinya. Kita telah diprogram oleh media untuk melihat misteri di tempat yang sebenarnya hanya berisi probabilitas statistik. Segitiga Bermuda telah menjadi industri pariwisata dan hiburan yang menghasilkan miliaran dolar, sehingga kebenaran yang membosankan tidak laku untuk dijual. Para pembuat konten dan penulis buku terus mendaur ulang cerita lama yang sudah terbantahkan demi menjaga pundi-pundi uang mereka. Ivan Sanderson pernah mencoba memperluas mitos ini dengan teori 12 file vortices atau pusaran jahat di seluruh dunia, termasuk Kutub Selatan. Namun teori ini runtuh karena data menunjukkan wilayah-wilayah tersebut juga merupakan jalur lalu lintas yang normal dan aman. Penjaga kepantaian Amerika Serikat secara resmi tidak mengakui keberadaan segitiga Bermuda sebagai wilayah geografis yang berbahaya. Bagi mereka yang bertugas di sana setiap hari, satu-satunya musuh nyata adalah cuaca buruk dan ketidaksiapan para pelaut. Banyak kapal kecil dan pesawat yang hilang di era 70-an dan 80-an sebenarnya terkait dengan penyelundupan narkoba yang marak di rute Karibia. Penghilangan jejak secara disengaja oleh para kriminal seringkali disalahartikan publik sebagai penculikan oleh kekuatan gaib. Lautan adalah lingkungan yang tidak memaafkan kesalahan, penuh dengan variabel mematikan yang tidak peduli dengan mitos buatan manusia. Menghormati kekuatan alam jauh lebih penting daripada takut pada dongeng yang tidak berdasar. Pada akhirnya, segitiga Bermuda bukanlah kuburan kapal yang dikutuk, namun monumen kecenderungan manusia untuk menciptakan monster di tempat yang gelap. Misteri sesungguhnya bukanlah kemana kapal-kapal itu pergi, melainkan bagaimana kita membiarkan sebuah fiksi belaka menipu dunia selama lebih dari setengah abad. Saat kita mematikan lampu sorot mitos, yang tersisa hanyalah samudra biru yang luas, indah, dan berbahaya secara alami.